Ada Misalkan kayak di sebuah pemilihan yang banyak orangnya, yaitu iya. pemilihan OSIS. Atau jangan ya. dikat. Nah, maksud gue halo, asik. Apaan sih kok halo? Welcome back di podcast Welcome dengan harapan orang-orang sudah mulai tidak sibuk. Mohon maaf kalau kita hanya bertiga ya. Salah satu teman kita lagi sibuk. Karena sudah gue bilang dari awal episode season ini, kalau dua orang nih di sebelah saya ke waktu itu sudah sibuk. Udah jelas sibuk. Ini satu nih, abis ini panggilan nih. Nah, satu kita ada, jadi karena kita nggak mungkin dong jalanin. Kita nggak mungkin dong jalanin podcast coba bertiga dong. Iya, sebenarnya pernah. Waktu itu pernah nggak sih waktu itu bikin podcast horor? Iya, ya gara-gara teman kita satu nggak ada sinyal, ya nggak Fer? Ya kebiasaan. Oh, iya. Okay. Jadi tiba-tiba ketika sudah selesai podcast, kita udah selesai tag. Gue baru baca sebentar. Iya sabar ya. Iya. Pede. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita tag 2 kali. Nah, makanya gue bilang ini dua orang di sebelah saya sudah sibuk dan kalau apalagi ini abis ini panggilan kan nih, wah panggilan jadi karamel. Iya betul. Enggak. Maksud gue, jadi ya udah semoga dah gue harap kita episode depan lengkap lagi lah ya. Nah, sebenarnya tadinya kita nih punya topik yang sebenarnya agak kontroversi. Cuma kalau takut, jadinya tidak dibahas. Jadinya kita bahas topik yang sebenarnya subtemanya sih sebenarnya salah satu subtema dari ini. Karena cacat ya kok. Iya emang. Apa kita sebut temanya? Well, yang lu takut? Iya, temanya adalah sebuah organisasi itu tidak penting. Nah, iya. Awalnya nih sebenarnya menarik sih untuk dibahas, cuma karena Kaya boleh masuk organisasi dan Tasya boleh masuk organisasi, daripada jadi babuk, jadinya mending kita tahan dulu lah ya, Tapi kalau kalian tertarik, boleh komen di YouTube ya, yang YouTube nih, boleh komen. Intinya nanti kalau mau ngebahas topik itu ya kita diam aja. Saya diam aja. Nah, jadi kita bahas subtemanya nih, subtema yang menurut gue menarik. Jadi sekarang ini banyak orang yang tanda kutip jago ngomong, tapi hasilnya kosong. Atau ngomongnya jelek. Seperti dalam istilah ya, tong kosong nyaring bunyinya. Asik. Ya, kayak gitu. Ya. Dan topik kali ini sebenarnya sangat identik dengan kita, karena bahkan kita aja lagi kayak gini sekarang kan. Yaitu dibacakan oleh Kyle deh. Gue lupa. Ngomong itu tidak perlu baik. Ya, ngomong itu tidak perlu baik. Yang penting kita harus to the point. Oke, demikian podcast kita. Enggak bangsat, sabar. Enggak. Kita nggak bisa jalan kalau bertiga, karena kalau bertiga kita rasa, dikit lah ya. Ya kan? Jadi di episode spesial ini kita datangkan langsung orang ini dari Korea Selatan. Dia baru bikin single. Baru bikin single, guys. Judulnya adalah apa, Kik? Udah bacot anjing, gue nggak bisa ngomong Iya. Jadi maksudnya gini, orang ini sebenarnya teman kita, nggak koya-koya juga asu. Maksudnya tapi dia mirip, guys. Iya mirip. Bahkan organisasinya dia aja di Twitter bilang mirip. Iya. Buktinya kemarin kita pembicara kita adalah Rose Blackpink. Nah, seperti itu. Nah, ya jadi kita sekarang mengundang Rose Blackpink. Kita undang Rose Blackpink. Jok ya kalian ini. Kita undang Rose Blackpink sekarang. Halo. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Bacot. Kayak bacot. Bocah wakarel. Di Kamsahamnida. Gua enggak kuat tuh. Sumpah nih anak anjing. Jadi gini, sebelumnya kita minta maaf dulu karena kita kenalin sebagai Rose Blackpink karena buat engagement-nya tinggi. Dan
Dan kita kurang ajar aja karena Cup Production terkenal bangsa. Iya. Jadi sebelum kita mulai lu bisa Cup memperkenalkan Production diri itu dulu. terkenal dengan anak-anak dajal kok. Tenang saja, terkenal dengan anak-anak dajal. Buktinya yang teman kita dari Medan itu dajal sekali. Oke, lanjut. Lanjut bangsa dilanjutin terus. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, siapa namanya, apa kayak gitu. Oke, halo, nama gue Shanice, paling gitu aja, karena yang lainnya rahasia. Beneran bagi rahasianya dong. Ya kan rahasia juga dong. Jomblo atau single? Jomblo atau single? Atau jomblo. IG-nya apa? Syaiueo. Syaiueo ya. Ribet banget. Ya. Bukannya Ros Arosi bukan ya? Aduh. Skip. Ngakap itu mah. Bacot, Rel, bacot tau nggak? Kan. Feby saya ngomong bakal sakit loh dia. Iya. Buktinya kayak kemarin. Rel, berarti kamu itu mirip anjingmu ya, Rel? Emang sih. Jadi sebenarnya kita kali ini bakal bahas bicara ini nggak penting dan kenapa kita ngundang Shanice ini? Karena Shanice ini ada salah satu pembicara handal menurut gua. Menurut gua karena ya gitu, pokoknya dia tuh pembicara handal, dia tuh ya tanda kutip the best lah gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk nih bicara, kenapa kita bilang bicara tuh nggak perlu penting? Nah, gini, karena gue punya pendapat kayak gini, bicara tuh nggak perlu bagus karena kalau kita bagus-bagus, kadang kesannya bisa ngebohongin. Misalnya lu bilang janji-janji, kinerjanya bagus, misalkan visi gue ini, misi gue ini, tapi entah ujung-ujungnya kerjanya juga kosong gitu kan. Aduh, gue mau ngomong bahaya lagi. Gue tahu. Nah, bahaya, misalkan bahaya. Misalkan kayak di sebuah pemilihan yang banyak orangnya, yaitu pemilihan OSIS. Nah, atau jangan ya. Tikat. Nah, maksud gue gini. Bahaya. Nah, maksud gue gini. Kalau orang bilang bicara bagus tuh kalau di masyarakat kayak kepilih gitu. Padahal entah kerjanya kosong. Menurut kalian tuh gimana? Menurut gue dari yang topiknya kayak ada dua kan dibilang kan. Pertama yang kayak bukan dari cara kita ngomongnya, tapi dari yang apa yang kita omongin. Dan tadi yang lu bilang Kik yang tentang apa? Kalau misalnya orang tuh ngomong terlalu manis banget sampai kayak fake banget gitu. Kayak menurut gue juga sama kayak masalahnya kayak dan gimana kayak hal-hal tersebut tuh malah jadi normal gitu loh di lingkungan sekitar kita dan malah kalau misalnya kita nggak kayak gitu itu malah kayak gimana ya malah bikin kita jadi jelek kayak gimana sih kayak ngerti kan maksudnya kan jadi kayak kalau misalnya kita nggak sweet talk banget malah kita nggak dapet apa yang kita mau contohnya kayak kita dapet pekerjaan yang kita apply atau kayak kita dapat masuk suatu organisasi geng yang apa yang prestigious lah istilahnya gitu ya tapi masalahnya balik lagi pas kita udah masuk sana atau kita dapat pekerjaan itu kita bisa nggak ngelakuin apa yang sesuai dengan kita ngomongin balik lagi gitu sama saja seperti para lelaki ya, dengan mengungkapkan janji-janji manis. Iya, Real ya. Jadi maksudnya tuh kayak harus dipertanggungjawabkan nggak sih apa yang dia omongin? Betul, iya harus dipertanggungjawabkan. Iya, dan mungkin kalau misalnya beberapa orang mungkin bilang kayak gue bisa kok, kayak gue ngomong gede. Action gue juga gede, mungkin bisa kayak, tapi balik lagi lihat kayak prestasi yang udah dicapai sama mereka kayak mereka udah ngapain aja sebelumnya itu. Nah, kalau itu beda lagi ya, beda. Kalau itu kan emang dia bisa banyak, makanya dia ngomongin juga gede. Tapi kalau misalnya orang yang kayak cuman kayak istilahnya kayak so-so atau kayak malah nggak ada pengalaman sebelumnya terus bisa banding ngomong kayak gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini kan kayak rasanya kayak apa banget gitu. Jadi malah kayak apalagi kalau di pemilihan kerja gitu ya kayak nggak bisa ngeliat gitu loh kadang-kadang kayak orang nih contohnya nih ada yang bisa kerja tapi ngomongnya tuh nggak bisa yang manis-manis bahkan ada orang yang bisa kerja yang bener-bener capable tapi dia malah nggak pintar ngomong jadi kayak contohnya kayak malah bilang kayak gue nggak bisa kayak gini tapi sebenarnya kalau disuruh dikasih kerjaan itu dia tuh bisa sebenarnya kayak malah orang yang kayak gitu jadi nggak dipakai dan balik lagi kayak jadi waste of resources gitu buat pekerjaan itu. Nah, benar.
Kalau menurut kalian gimana? Coba. Iya, gua Ya demikian podcast kita. enggak gitu. Enggak gitu. Bentar, gua interupsi enggak. dikit. Tapi Ini sependapat juga sama-sama gitu. Sama. Ya, Dan gue begitulah. setuju sih yang maksud kayak gimana ya? Dia mungkin gak pintar ngomong, tapi kerjanya bagus gitu loh. Karena ada orang-orang modelannya kayak gitu, kayak misalkan ngomongnya kenceng, misalkan ngomongnya bagus, tapi kayak gimana? Ngomong itu bukan hal eksklusif gitu menurut gue. Karena yang eksklusif itu sebenarnya gimana lu bisa kerjanya gitu loh. Karena yang bisa kerja kan lebih dicari, cuma emang kalau di depan orang harus ngomongnya janji-janji manis gitu, misalnya, ya kan? Kayak Tapi balik lagi kayak ada dilemanya gitu kan, kalau dari pihak perusahaan atau pihak kayak HRD gitu yang menseleksi peserta yang masuk gitu, kayak dia ngomongnya bagus gini, terus ada orang yang kayak dia punya pencapaian tapi dia kayak nggak bisa ngomong gitu, jadi kayak mereka tuh juga mesti mempertanyakan kredibilitas dari pesertanya tersebut. Nah itu kayak balik lagi ada dilemanya. Juga nggak bisa, maksudnya kayak nggak bisa nyalahin juga sih, kayak iya emang lu mesti bisa ngomong lah istilahnya, tapi kayak balik lagi kadang-kadang ada nggak fairnya aja gitu kalau misalnya orang terlalu manis banget kayak sampai lu nggak tahu dia beneran bisa atau enggak, atau kayak too good to be true lah istilahnya. Nah iya too good to be true. Tapi benar sih, biasanya manis-manis kan juga suka ngebohongin orang. Iya. Betul. Kalau udah hubungan misalkan, aku tidak akan meninggalkan. Tiba-tiba seminggu depan udah bosan. Kayaknya itu kayak Feby banget ya. Enggak. Duh. Emang lu enggak? Kan kalau ngomongnya bagus, makanya banyak temennya. Orang jadi teman semua. Ya. Balas. Nggak apa-apa. Kalau gue nggak mau balas. Yang balas biarlah dari Tuhan. Waduh. Nggak ada klarifikasi gitu. Dia kan ngomong klarifikasi. Klarifikasi dong. Gimana dong? Gimana klarifikasi di battle-nya, iya. Jadi gini Lel, kita lanjut aja dulu. Lanjut. Lu kan sebagai bidang eksternal nih, kalau dalam organisasi, ya kan? Ya. Benar kan? Benar. Nah, lu tuh harus ngomong bagus, kayak lu harus jaga kalimat, lu harus jaga apa gitu. Ya. Pasti dong. Kalau misalnya Padahal yang ditanya gue. Padahal ditanya dulu. Kalau lu kan nanti. Ya. Tanya lu ngomong udah banyak daripada Tasya di 2 episode. Ya. Maaf ya guys, masalahnya kayak gue nggak tahu kan, lu lihat kamera kan kayak menurut lu gimana? Gue kira lu ngomongin ke gue gitu, salah. Tadi gue ngomong ke kalian. Padahal bisa disetting di view lah di Zoom ya. Nah, kalau gue sih bilang harus jaga kalimat ya. Itu mencerminkan seseorang. Kalau kita ngomongnya bagus, itu kayak misal belum tentu juga sih ya. Siapa tahu kata-katanya bagus. Wah, pasti orang kan suka ngejudge ya. Ini kata-katanya bagus. Oh, pasti dia idenya bagus nih, attitude-nya bagus. Mau kerja segala macam. Belum tentu, Pak. Don't look the casing. Apa sih? Don't judge a book by malu-maluin lu. Nih. Don't judge the book by its cover. Nah, itu. Mohon maaf. Feb, maklum lah, tak bisa bahasa Inggris. Ya ini enggak, yang lu ngomongin kayak Vanessa pas waktu itu datang ke sini, sumpah. Iya, don't judge the book by its cover. Nah iya, tapi kan di toko buku yang bisa dilihat covernya doang. Kalau orang kan kalau ngomong misal jelek, belum tentu kan itu. Belum tentu belum tentu attitude-nya jelek. Siapa tahu dia nggak bisa ngomong tapi bisa kerja seperti itu. Iya. Kembali lagi ke kata bahasa Inggris tadi. Oke. Jadi gue dapet. Maksudnya jadi lu tetap menjaga bicara lu gitu loh, walaupun nggak harus bagus gitu intinya kan. Iya, nggak harus bagus. Nah, yang penting dapet. Nah, Feby kan sebagai ST, Celeb Talk. Goblok, mana ada anjing. Celeb Talk tuh itu FWP mulu ya. Oh iya, masuk FYP gue. Masuk FWP adek gue. Nah, ini tuh kalau sebagai Celeb Talk tuh harus menjaga attitude gak?
atau menjaga bicara lu gitu di TikTok. Be yourself aja. Be yourself. Percuma dia mau jaga diri begitu. Orang buktinya di podcast aja dikit aja lah. Ya dong. Kayak anak haram bener. Tadi topiknya apa tadi topiknya? Bangsat, dia masih nanya topik. Enggak, dulu apa tadi judulnya? Bicara tuh nggak harus bagus. Itu benar sih menurut gua. Menurut gua tuh, lo bisa bicara manis, tapi lo harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan terus, menurut gua ya, lo bisa bicara manis-manis, tapi lo juga harus kayak gimana ya, memperbanyak tindakan daripada omongan-omongan manis gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Ya, itu doang sih. Kayak di hubungan juga gitu kan, jangan banyak ngomong aja gitu. Iya. Ya, kayak contohnya gini, kalau bulanku kalau bintangku hilih bacot, kalian dia nggak banyak gitu ya kan. Waduh. Jangan percaya sama semua orang gitu. Percaya aja tindakan. Wah. Nah, ini Sianis kan sebagai salah satu bahasanya, gue jemputnya perwakilan bicara di luar gitu lah ya. Debating lah, istilahnya seperti debating. Ya, di bagian debating dan sebagai perwakilan keluar gitu lah ya. Susah mau nyebut itunya, tapi harus menganalogikan itunya susah. Nah, lu kan sebagai kayak gitu kan pernah menjadi salah satu gue nyebutnya terbaik lah di pembicara itu kayak gitu, ya kan? Nah, maksud gue tuh kayak lu tuh harus latihan apa gitu buat ngomong yang kayak gitu? Kan ada poin-poin apa nggak sih yang diperhatiin dalam ngomong di situ gitu? Menurut gue ya kayak sebenarnya tuh yang penting tuh kayak bicara tuh emang penting, omongan kita tuh penting. Kenapa? Pertama karena manusia itu suka di-assure, kayak kita tuh suka dengar hal yang mau kita dengar. Itu pasti kayak udah familiar lah ya quotes-nya kayak gitu. You only want to hear what you want to hear gitu kan. Nah, itu juga kenapa bicara ini tuh juga termasuk ke salah satu industri yang terbesar, contohnya kayak MC atau kayak ya kayak PR atau yang sejenisnya lah yang kayak gitu, atau nggak customer service. Nah, kayak menurut gua kayak nggak bisa dipungkirin juga kayak action kita emang harus bagus, tapi sebisa mungkin kita harus bisa bikin gimana caranya supaya kata-kata kita tuh bisa diterima orang, bisa bikin orang itu kayak kayak terbuka sama kita, atau nggak kayak istilahnya tuh kayak you have to negotiate your way into the world, kayak lo harus bisa, you have to be gimana kayak you have to be a diplomatic one. Dan itu juga kayak di luar penting tuh, meskipun kayak you don't have kayak nggak ada privilege dari orang yang sering lomba atau yang gimana. Salah satu cara yang gue tahu pasti banget kayak kalau if you do this you will win no matter what, kayak you have to be diplomating to other people. Jadi kayak lebih ke gandeng orang gitu loh. Dan itu juga kayak jadi banget kayak itu juga di apply banget di kehidupan nyata. Soalnya kayak mungkin kayak lu pada tahu kali ya kalau misalnya kayak orang cari kerja itu meskipun lu pintar banget, prestasi lu banyak banget, tapi kalau misalnya lu nggak bisa, istilahnya kayak nggak bisa sweet talk, atau kayak lu nggak punya, istilahnya kayak lu nggak pandai begaul, atau lu nggak punya, kasarnya lu nggak punya teman, itu juga lu bakal susah dapet kerjaan. Berbanding banget sama orang yang kayak orang yang jago ngomong, manis, meskipun kayak amit-amit IPK-nya jelek, nggak punya pengalaman kerja atau segala macam. Lu kalau misalnya lu sweet talk atau kayak lu bisa being diplomatic or such thing, kayak lu gampang banget dapet kerjaan. Misalnya kayak lu gampang banget dapet koneksi, dapet kerjaan. Ada koneksi, iya benar. Lu sebelumnya ngerti nggak lu, Rel? Latin ya. Kalau kayaknya dari diriku pusing. Gak bisa bahasa Inggris. Ya, lu bilang gue bingung ngomongnya. Ya intinya ya sweet talk lah. Iya kayak. Itu lagu Some of the sweet talk. Aduh, udahlah. Iya balik lagi kayak sweet talk itu penting, tapi kalau bisa jangan sugarcoating banget, kayak beda lah ya, ada bedanya lah dari sweet talk sama sugarcoating tuh kayak berbeda banget kan. Soalnya kayak gimana ya, kayak
sejago-jagonya lu sembunyiin sesuatu pasti bakal ketahuan juga kan. Iya. Kayak apalagi kalau bangke gitu kan nggak mungkin baunya bisa lu apa sih kayak nggak bisa lu conceal selamanya. Kalau nanya sugar coating tuh apa lewat Itu sih. PC dia. Sugar coating tuh apa? Sugar coating tuh nutup-nutupin. Sugar coating itu kayak lo intinya gitu. Oh iya. gampangnya gitu kayak ya kayak gitu. Kayaknya sisa ini Kira pinter banget ya weh. Gila Apa? pinter banget. Itu makanya dia. Enggak. Ayo. Jangan disebut tadi udah hampir miss. Jangan disebut. Hampir miss. Itu Feb, kalau lu mau sebut gak apa-apa Feb. Enggak, gue mau juga ini. 1, 2, 3 enggak ya kok. Enggak. Oh, Oke, jadi apa maksudnya? Dari tadi yang gue tangkap ada kalau bicara bagus itu nggak masalah, sama lu masih bisa mempertanggungjawabkan. Jangan gunakan bicara bagus itu sebagai nutup-nutupin gitu kan. Nah sekarang nih gue pengen bahas yang satu lagi sih. Kalau lu sebenarnya ngomongnya jelek tapi dapat poinnya, kayak misalkan ngomongnya aja enggak gitu sih. Maksud gue kayak ngomongnya tuh kayak ya apa ngomongnya tuh kayak kan biasanya kalau yang sugar coat apa yang bagus itu sugar coat lagi jadi maksudnya bagus-bagus itu enggak yang bagus-bagus tuh gini, kalau yang ngomongnya bagus-bagus tuh suka panjang dan kelihatannya keren gitu, bisa keren, tapi ini yang nggak bisa ngomong tapi dapat poinnya gitu loh, dan kan kadang kesannya jadi kayak tanda kutip sadis atau sinis gitu loh. Padahal sebenarnya menurut gue dia dapat poinnya gitu loh. Menurut kalian gimana? Maksudnya dari penyampaiannya gitu ya, dari kayak ada yang suka muter-muter banyak kayak muter-muter tapi kayak poinnya kayak ya udah itu doang satu, dan ada orang lain yang kayak ya udah penyampaiannya tuh kayak to the point gitu. Tapi kayak kesana tuh jadi kayak galak, judes gitu-gitu. Kayak misalkan penyampaiannya langsung to the point aja nih. Misalkan kayak kalau misalkan gua bagus nih, kayak tuh sebenarnya keren tapi jelek. Tapi kalau yang jelek apa misalkan yang kurang bagus penyampaiannya, kayak tuh jelek. Jujur banget ya, jujur banget. Contoh. Sebenarnya itulah adanya belajar di kuliah sampai disemprot sama dosennya itu. Ngomong to the point, jangan muter-muter. Nah, ya, itu. Oke. Menurut gue kayak ada gue tahu beberapa kan kayak ngomongnya tuh kayak istilahnya tuh kasar tapi dia nggak mean gitu, jadi kayak dia tuh niatnya baik tapi penyampaiannya salah. Nah itu balik lagi sih sebenarnya kayak jadi bahan buat introspeksi buat kita juga, gimana caranya supaya pas kita ngomong itu kita sebisa mungkin to the point tapi enggak menyinggung sesuatu atau seseorang atau sesuatu organisasi atau yang lebih besar lagi. Dan itu tuh sebenarnya bisa diatur dengan cara pertama kata-kata yang kita dipakai, kedua tuh intonasi yang kita gunakan. Jadi kayak contohnya kalau misalnya gue ngomong, lu kan gini kayak apaan sih, kayak itu sih kayak orang gosip gitu kan, orang pasti kayak meskipun gue kata-katanya baik, tapi kalau misalnya gue pakai intonasi yang kasar gitu, orang pasti kayak mikirnya apaan sih, kayak lu udah pasti udah malas dengerin gue ngomong kalau misalnya gue ngomong kayak gitu. Nah berbanding balik kalau misalnya gue ngomong kayak pakai nada-nada yang kayak santuy, sopan, terus yang kayak sebaiknya jangan begini-begini, lebih baik seperti ini, kayak contohnya tadi kata-kata yang Kiko pakai buat ngomong ke Karel kayak lu jelek, itu sih ngomong kayak lu Karel tuh keren sebenarnya jelek gitu. Bisa kayak gitu kayak Karel lu tuh sebenarnya bagus gini lu, tapi lu tuh kurangnya tuh di sini. Nah orang kan jadi kayak dengar, oh iya juga berarti gue bisa improve di sini daripada kayak lu langsung ngomong lu ngomong jelek banget sih, lu kok gini banget sih, kok muka lu jelek banget, kayak justru kalau dengan penyampaiannya kan kayak gitu, yang pertama tuh yang kayak yang kalau perlahan itu bisa membangun orang yang kalau dikasih tahu bisa dengan motivasi. Iya gitu benar. Iya memotivasi, tapi lu kurangnya ini coba ditingkatkan gitu. Yang pertama itu. Tapi kan begini, coba ditingkatkan lagi gitu. Iya, nah kalau pakai yang kata-kata kedua, kayak orang itu nggak bakal nangkep arti yang mau lu sampaikan, tapi malah dia tuh udah terlanjur tersinggung duluan dengan apa yang mereka dengar pertama kali, kayak apa yang mereka tangkap pertama kali. Nah kayak gitu sih sebenarnya, kayak gimana caranya lu intonasi sama cara penyampaiannya. Ngerti. Kayak gimana nih, mau nanggepin dulu mungkin? Itu yang tadi. Tadi kan gue juga nanggepin tadi. Ya. Feby mungkin mau nanggepin? Apa sih, Fen? Kenapa tiba-tiba begitu? Kenapa? Sama. Sama.
Sama. Sebenarnya intinya kalau yang kayak gitu sebenarnya lebih sadar diri aja sih, kayak untuk memperbaiki dirinya dan mungkin emang mungkin dia kurang, jadi kesannya kayak sadis gitu lah. Kadang ngomongnya jem gitu. Jadinya kayak sebenarnya itu kembali bagaimana kita juga feedback ke dia juga sih, kayak untuk ngingetin, untuk bagaimana dia menjadi lebih baik kan. Misalkan kalau teman lu, kalau misalkan orang lain mah biarin aja, udah skipin aja kalau udah kayak gitu. Itu contohnya. Dan ya sebenarnya topiknya gitu aja sih, ya kan simpel-simpel aja sih sebenarnya. Ayo dari yang topiknya yang tadi Kiko ngomong tuh sebenarnya kayak menurut gue bisa dibagi jadi dua. Pertama yang tadi yang tentang sweet talk-nya, kedua itu kan kayak harafiahnya kan, konotasinya lah istilahnya. Sebenarnya juga ada denotasinya, kayak gimana misalnya kalau orang yang ngomong itu kayak contohnya kayak gue cadel. Ya lu tau lah ke orang cadel gimana tuh kalau ngomong susah banget kayak. Cadel apa dulu? Banyak. Bukan kita kan khusus. Bukan kayak kita doang. Disabilitas. Kayak kita kan nggak bisa ngomong aduh sulit. Gitulah. Susah. Ada manggil gua Kalel atau enggak kalau lebih kurang aja Kaler gitu. Ler. Kayak Shady sudah Pel. Bagus Anis, bagus. Anjing. Aku sih dibaca, anjing. Gak apa-apa. Gue nggak lanjutin loh ya. Gue cuma sebut 3 kata depan aja. Coba pel doang ya. Pelan, santuy. Iya. Nggak kayak Kiko dilanjutin. Kita ngundang guest, ternyata guestnya sadis juga. Kita ngundang guest, tapi produsernya yang di roasting. Kan emang bukannya kebiasaannya gitu. Dulu pas ngundang Vanessa kayak gitu. Ngundang Aoi. Lanjut aja boleh. Ya oke. Hati-hati lu pada nggak dikasih gaji. Emang nggak pernah kan. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan ya tadi udah kita simpulkan kan, kalau yang sweet talk memang setidaknya lu harus mempertanggungjawabkan, dan kalau yang jelek lu harus bisa untuk memperbaiki diri untuk lebih baik. Walaupun itu sebenarnya bukan hal yang eksklusif untuk ngomong bagus gitu. Jadi dari topik ini sebenarnya menarik, dan ya gitulah. Ini sebenarnya ada salah satu subtema dari kita yang ngomongin tentang organisasi tidak penting. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa bawa topik itu, series kita undang lagi. Pokoknya. Oke, dadah. Aku gak ikut karena gitu ya. Tapi kita mau say thank you buat teman kita ya. Nah ya, udah datang. Terima kasih. Ngomong lebih banyak daripada Tasya ngomong 3 episode. Jadi ini intinya podcast Prokotnya bukan dari Kaf Production tapi dari Shenis Production. Wah, enggak gitu. Kenapa jadi diambil? Jadi terima kasih udah ngundang kami ya. Enggak dong, kebalik dong. Jadi mungkin Shenis ada yang mau promosiin atau mau minta doa atau Instagramnya minta doanya atau promosi apa? Misalkan ada sesuatu yang dipromosiin, nggak tahu gua. Iya. Amin. Paling pertama gue minta doanya untuk lomba-lomba gue ke depannya supaya gue menang lagi, dan gue maaf banget kayak kesana kayak gue ngomong banyak banget ya, tapi maaf banget udah kebiasaan ngomong banyak itu, jadi kayak sekali ngomong tuh panjang banget, kayak emang ya gitu sih. Beda kalau perwakilan organisasi ngomong gitu. Nggak apa-apa. Beda kalau ngomong sama orang kumlot sama enggak, beda ya. Beda kalau omongan lu enggak ya. Iya, makanya beda kalau orang ngomong sama yang beda. Enggak anjir. Dia paling gitu aja sih, kayak doanya aja supaya kuliah lancar, lomba lancar, semua lancar, udah pokoknya lancar semuanya. Dan udah jangan bahas lombanya. Iya. Oke. Dan kita nyensolnya susah. Jadi makasih semuanya. Mungkin Feby mau ngomong apa nih biasa di akhir? Silakan Feby, tips biasa. Kita biasa. Ada suara anjing. Ya lu ngomong. Ada suara itu apa anjingnya? Ya paling gue satu lagi sih, kayak gue doa gue supaya Kaf Foundation bisa makin berjaya. Gila, didoain.
berani bawa topik-topik viral yang kayak yang emang butuh awareness gitu loh, kayak emang kontroversial tapi emang perlu diomongin kayak gitu, paling gitu aja sih. Nikah Nata. Cuma lo doang yang doain kita, Sen. Sumpah. Chen, emang Chen baik. Gila. Jadi makasih semuanya, like, comment, subscribe, yang jelas. Oh ya, kalau kalian mau komen aja, ntar kita bacain, sumpah. Nih kita buka Q&A ya. Kalau misalkan mau diundang juga nggak masalah, atau kita mau ngundang Shenis lagi juga boleh nih. Lumayan bisa nagih. Komentar aja gitu. Udah gibah. Motivasi, sabar, gue tutup dulu, Cuk. Jadi sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa dan see you di 2 minggu lagi. Bye. Atau minggu depan, nggak tahu dah. Dadah.